Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya ya di channel tentang dunia peternakan, pertanian dan juga perikanan. Rekan semua, kali ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana memulai ternak ayam bangkok, khususnya untuk pembibitan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan secara fokus membahas bagaimana persiapan untuk menyiapkan materi pada peternakan yang akan kita jalankan. Nah, rekan semua, karena kita akan membuka usaha peternakan ini baru, maka kita membutuhkan materi ayam yang akan kita ternak. Nah, karena kita telah memilih ayam bangkok, jenis ayam yang harganya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan ayam pedaging, maka pemilihan indukan atau materi kandang itu sebaiknya dipertimbangkan sebaik mungkin. Artinya kita tidak boleh gegabah, tidak boleh asal-asalan, apalagi kalau kita ingin ternak ayam bangkok kita nanti sukses dan bisa menghasilkan banyak uang. Nah, rekan-rekan semua, dalam menyiapkan materi, apa sih yang perlu kita pertimbangkan? Apa saja yang sebaiknya kita nilai terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk memiliki jenis ayam bangkok tertentu? Nah, rekan semua, ini versi saya ya, tidak mutlak harus seperti ini, tetapi saya harap ini bisa menjadi pertimbangan untuk rekan-rekan, terutama yang masih baru belajar terjun di dunia peternakan, khususnya ayam bangkok. Nah, rekan semua, biasanya para penikmat atau penghobi ayam bangkok kalau mencari ayam itu akan lebih menarik, akan lebih puas jika mereka bisa memilih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka idealkan atau kesukaan mereka seperti apa, idealnya seperti apa. Nah, itu akan lebih senang atau akan lebih mantap menurut banyak orang karena ada pilihan. Maka dari itu, ketika kita menyiapkan materi kandang khususnya untuk ayam bangkok, akan lebih baik jika kita bisa menyiapkan materi tersebut yang bervariasi. Artinya apa? Artinya kita akan menyediakan beberapa jenis, katakanlah jenis ayam bangkok untuk kita ternak. Nah, seperti itu. Misalnya jenis ini bisa kita bedakan misalnya dari segi warna bulu misalnya, atau jenis yang lain. Misalnya ayam bangkok klasik, atau mungkin ada pakoi atau pama dan lain sebagainya. Nah, itu jenis. Kita usahakan kalau bisa semaksimal mungkin kita memberikan variasi tersebut di kandang yang akan kita kelola nantinya. Jadi katakanlah misalnya kita mempunyai dua jago seperti itu, ayam bangkok, usahakan dua jago tersebut jangan sama, dari jenis yang sama atau warna yang sama atau pokoknya sama. Kalau bisa berbeda satu sama lain. Dengan begitu nanti turunannya anakan-anakan ayam bangkok yang nanti kita hasilkan itu juga akan bervariasi, sehingga nanti harapannya kalau konsumen berkunjung ke kandang kita dan ingin membeli salah satu ayam yang kita miliki, mereka bisa memilih, ada variasi, ada pilihan yang mereka bisa pilih. Apakah yang ini, apakah yang itu, apakah yang begini, atau apakah yang begitu, apakah yang jenis bangkok klasik, apakah pama, mangon, dan lain sebagainya. Itu seperti itu kita bisa usahakan agar nantinya konsumen kita bisa lebih puas karena ada pilihan. Itu yang pertama.
Bagaimana kalau kita tidak mampu atau katakanlah kita mau start dari yang paling kecil, misalnya dengan sepasang indukan saja. Nah, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan satu pasang indukan, alangkah baiknya kita memilih jenis ayam Bangkok itu yang paling banyak digemari di sekitar lingkungan kita atau target market yang kita tuju. Jadi kalau kita ingin menjual di lingkungan, ya usahakan kita mencari jenis ayam untuk indukan ini yang paling banyak disukai oleh para penghobi ayam Bangkok di lingkungan sekitar kita. Nanti dengan seperti itu, jadi proses pembuangan atau penjualannya nanti akan lebih mudah karena memang banyak yang suka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan semua, yang perlu juga kita pertimbangkan ketika kita menyiapkan materi kandang untuk ayam Bangkok adalah prestasi. Nah, ini memang nomor sekian sih sebenarnya. Namun, kalau kita bisa menyiapkan, itu akan lebih baik. Misalnya kita bisa menyiapkan indukan yang memang memiliki terah yang mempunyai prestasi. Bisa dikatakan misalnya juara seperti itu. Dari terah juara dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih baik untuk mendukung nilai jual daripada produk yang nanti kita hasilkan. Karena apalagi kalau memang itu pencatatannya udah bagus, jadi kita ambil sepasang indukan itu, kita tahu terahnya seperti apa, nanti itu akan lebih bagus lagi kalau kita bisa melakukan pencatatan dengan baik agar terah atau generasinya turun-temurunnya itu bisa jelas dan itu akan menambah nilai jualnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rekan semua sudah jelas bahwa yang perlu kita perhatikan mengenai fisik keadaan ayam tersebut. Satu, yang jelas sehat tentunya. Yang kita pilih untuk indukan itu tentu baik itu jagonya maupun babonnya, betinanya itu harus sehat tanpa cacat. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu digarisbawahi di poin ini adalah kalau bisa, karena kita mau diternak, kalau bisa usahakan kita mendapatkan indukan itu yang usianya produktif yang muda, jangan yang terlalu tua. Karena apa? Kalau babon sudah terlalu tua, itu produktivitasnya itu akan lebih menurun, lebih sedikit. Nantinya masa produktivitasnya juga itu akan lebih pendek, sehingga kalau kita punya yang usianya itu lebih muda, kita akan memiliki ayam dengan produktivitas yang rentang produktivitasnya akan lebih lama. Itu dari sisi kesehatan produktivitas. Kemudian rekan-rekan semua, perlu kita ingat juga bahwa semua yang kita bahas tadi, beberapa hal yang kita bahas tadi, tentu akan atau harus kita sesuaikan dengan keadaan kita. Artinya kalau kita ada modal yang cukup, mungkin mulai dengan beberapa pasang dengan kualitas yang juara, misalnya yang bagus, itu akan lebih baik untuk start usaha kita. Tetapi kalau kita tidak memungkinkan, kita bisa mulai dari skala yang paling kecil sekalipun. Kemudian jangan lupa juga bahwa yang paling penting untuk pemilihan atau penyiapan materi kandang ini, kita harus juga yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu disesuaikan dengan konsumen. Nah, ini sebenarnya sangat penting ya menurut saya, karena kita tujuannya bukan hanya hobi tetapi untuk cari uang. Nah, itu kita harus sesuaikan dengan konsumen. Buat apa kita menyiapkan materi kandang yang mahal-mahal tetapi konsumen tidak mampu untuk membelinya? Misalnya kita menyiapkan materi kandang untuk indukan itu yang harganya puluhan juta, atau yang impor misalnya.
Tetapi kita akan jual di lingkungan pedesaan yang konsumen tersebut mempunyai keterbatasan finansial, yang mampunya hanya misalnya beli ayam bangkok itu harga di bawah 500.000 misalnya. Nah, itu akan terkendala di penjualan kemudian nanti, di penjualannya akan terkendala, kecuali memang kita nanti targetnya sudah internasional atau nasional, dijual ke seluruh Indonesia seperti itu, misalnya bisa di kirim-kirim seperti itu. Nah, itu lain lagi. Yang jelas pokoknya disesuaikan dengan target market yang sudah kita tentukan. Nah, itulah sedikit rekan-rekan semua, sekedar catatan, sekedar sharing versi saya dalam menentukan atau menyiapkan materi kandang khususnya untuk memulai ternak ayam bangkok sebagai di bidang pembibitan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalaupun ada salah-salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf, terutama untuk rekan-rekan yang sudah senior, yang sudah lebih pakar. Nah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.